Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tibbun nabawi, bagaimana pengobatan secara nabi. Kita belajar tentang sejarah bagaimana perkembangan pengobatan ini, ya, yang sekarang menjadi ilmu kedokteran di dalam Islam. Ya. Nah, sejarah perkembangan kedokteran ini tidak terlepas daripada peran Nabi di dalam memberikan arahan tentang atau memberikan contoh bagaimana cara memberikan pengobatan, ya, yang halal, yang thayyib, ya. Sejarah kedokteran, ya, atau pengobatan Islam itu berdasarkan kepada Rasulullah yang berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, bahwa Nabi melakukan itu kebanyakan secara alamiah, ya, secara alamiah, sebagaimana Al-Quran menyampaikan, ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, ya, bahwa Al-Quran ini diturunkan yang di dalamnya itu ada obat, ya, karena segala sesuatu itu memang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam sejarah pengobatan inilah kita tentunya di dalam memberikan pengobatan, ya, di dalam memberikan penyembuhan itu mencari sesuatu yang halal, mencari sesuatu yang baik, ya, yang tentunya tidak memasukkan barang-barang haram ke dalam tubuh kita. Nah, dalam sejarah pengobatan ini Rasulullah itu memberikan banyak hal. Contoh, misalkan ketika Rasulullah sakit, maka Rasulullah cukup dengan membaca Qul Huwallahu ahad, Qul falaq, Qul a'udzu binnas, dan menjadi sembuh, ya. Contoh yang lain, Rasulullah menjaga makanan yang halal untuk masuk ke dalam tubuh, sehingga apa? Mendapatkan tubuh yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Belum lagi yang lain, misalkan Rasulullah selalu husnudon, artinya secara psikologis Rasulullah memberikan pengobatan kepada dirinya dengan husnudon, berprasangka baik, positive thinking, ya. Nah, namun di dalam Islam, kalau kita berbicara tentang sejarah, pada masa Rasulullah memang tidak ada ilmu kedokteran, memang tidak ada, ya, belum dikatakan sebagai ilmu kedokteran, ya. Tetapi praktek-praktek pengobatan, praktek-praktek kedokteran itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya misalkan bekam, ya. Nah, pada zaman Rasulullah menunjuk seorang sahabat yang kemudian dia menjadi petugas di dalam memberikan perawatan terhadap para mujahid yang sedang terluka, ya. Para perawat ini bertugas merawat yang itu pindah dari medan perang ke medan perang yang lain, ya. Bahkan dalam sejarahnya, ketika Barat itu mengalami kebuntuan keilmuan atau dark age, masa kegelapan, di mana ilmu pengetahuan itu tidak berkembang, yang disebabkan oleh karena di Barat
pengalaman-pengalaman individu itu yang akhirnya membuat sebuah konsep keilmuan. Sedangkan di dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah itu menjadi konsep utama, menjadi grand theory, ya, menjadi pedoman di dalam hidup, bahkan di dalam ilmu pengetahuan. Sehingga Islam yang begitu universal, dia mampu menembus batas ruang dan waktu untuk memberikan perkembangan di sisi ilmu pengetahuan. Sedangkan Barat pada saat itu mengalami kegelapan. Nah, namun banyak pula daripada ilmuwan-ilmuwan Muslim itu juga melakukan penerjemahan terhadap temuan-temuan yang dilakukan oleh Barat Yunani pada masa itu. Ya, mereka melakukan transmitter terhadap kajian-kajian keilmuan di Yunani. Ya. Namun yang perlu difahami bahwa ilmu di dalam Islam itu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Temuan yang dilakukan di Yunani atau transmitter terhadap ilmu-ilmu di Yunani itu dalam rangka pengembangan dan supaya tidak terjadi dark age di keilmuan Islam. Nah, berbicara tentang sejarah kedokteran, ya, maka kaum muslimin pernah punya rumah sakit ya pertama, ya, yang dibangun kaum muslimin di daerah Damaskus, Syria, ya, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid, yaitu 706 Masehi, ya, yaitu dari pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, menurut seorang peneliti, ya, Ezzat Abulis, itu mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang lain, ya, perkembangan kedokteran Islam melalui 3 periode, yaitu mengalami pasang surut, yaitu periode penerjemahan buku-buku kedokteran kuno, ya, periode kejayaan yaitu keemasan kedokteran Islam, ya, dan periode kemunduran. Nah, ternyata mengalami sebuah kemunduran, pernah mengalami kemunduran, ya. Nah, masa periode penerjemahan ini berlangsung pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, ya. Para ilmuwan muslim saat itu gencar untuk melakukan penerjemahan. Walaupun kemudian penerjemahan itu ilmuwan muslim memberikan nilai-nilai terhadap pengobatan yang dilakukan oleh para ilmuwan Yunani kuno pada saat itu, yang tentunya bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Sehingga lahir, ya, pada masa itu para sarjana-sarjana muslim, ya, di bidang ilmu kedokteran. Nah, pada masa peralihan dari Umayyah ke Abbasiyah, ya, ilmuwan itu semakin banyak. Kenapa? Karena pada masa itu Abbasiyah melakukan penggalian terhadap ilmu itu luar biasa. Bahkan penghargaannya terhadap ilmu itu luar biasa, ya. Nah, ada ilmuwan kedokteran yang cukup terkenal, yaitu Ibnu Sina, ya. Beliau seorang filsuf, seorang astronom, bahkan lebih dikenal sebagai seorang tabib, ya. Karena beliau memiliki buku khusus tentang ilmu kedokteran, ya, yang sampai saat ini bahkan digunakan, ya, oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan atau para dokter. Nah, para ilmuwan ini kemudian mengembangkan, ya, keilmuannya dengan melakukan penerjemahan yang dibantu oleh beberapa orang Yunani, ya,
Bahkan tidak terlepas juga penerjemahan ini dibantu oleh orang-orang beragama Kristen. Sehingga ilmu, walaupun pada saat itu orang Kristen pun dihargai oleh penguasa Islam ya, di dalam melakukan penerjemahan itu. Sehingga berkembang ilmuwan di dalam Islam. Sehingga di Baghdad kemudian muncul rumah sakit ya, di mana rumah sakit ini tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tapi juga tempat di dalam memberikan pendidikan atau konsultasi para ilmuwan-ilmuwan yang ingin mendalami ilmu kedokteran. Ya. Bahkan kemudian menjadi sekolah, ya, sekolah kedokteran pertama ya, yang dibangun oleh umat Islam, yaitu di Jindi Sapur. Ya. Saat itu pada masa kekhalifahan Al-Mansur ya, dari dinasti Abbasiyah. Itu sekolah pertama, sekolah kedokteran pertama. Nah, kemudian khalifah ini mengangkat Judis bin Bahtisu ya sebagai dekan sekolah kedokteran itu. Pendidikan kedokteran yang diajarkan di Jindi Sapur itu sangat serius dan sistematik, hingga akhirnya lahirlah sejumlah tokoh kedokteran terkemuka seperti Ar-Razi, ya, Az-Zahrawi, Ibnu Sina, ya, Ibnu Rus, Ibnu Nafis, dan Ibnu Maimun. Nah, Ibnu Razi ini selain ahli filsafat, ya, makanya ilmuwan-ilmuwan dulu itu tidak hanya mendalami satu ilmu, ya, berbeda dengan sekarang profesor mendalami satu ilmu, gitu ya. Kalau dulu itu mereka memahami banyak ilmu, bahkan menjadi ahli-ahli di bidang ilmu-ilmu itu. Ya, sekarang kan karena terpengaruh hegemoni barat saja, kemudian orang terkotakkan dengan satu keilmuan khusus gitu ya. Nah, sedangkan ulama-ulama dan ilmuwan dulu mereka banyak mengalami banyak memiliki ilmu. Ibnu Rus sebagai filsuf, dia ternyata mendalami ilmu kedokteran. Ibnu Sina sebagai filsuf, astronom, ya, ilmuwan astronomi, dia mendalami ilmu kedokteran. Ya. Bahkan Ar-Razi, ya, dengan konsep ruh dan jiwa itu yang beliau tulis, itu luar biasa. Ya. Nah, Ar-Razi ini bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ya. Beliau sebagai dokter di istana Pangeran Abu Saleh Al-Mansur, ya, penguasa Khorasan pada saat itu. Kemudian dia pindah ke Baghdad menjadi dokter kepala di rumah sakit Baghdad dan dokter pribadi khalifah. Ya. Salah satu buku kedokteran yang dihasilkannya berjudul Al-Mansuri. Ya. Kalau ditranslate ke dalam bahasa bahasa Inggris itu Liber Al-Mansufis. Ya. Dalam bukunya tersebut ia menyoroti 3 aspek penting dalam kedokteran, yaitu kesehatan publik, pengobatan preventif, dan perawatan penyakit khusus. Ya. Dalam bukunya yang lain yaitu Al-Mursyid, ya, Ar-Razi mengupas tentang pengobatan berbagai penyakit. Ya. Banyak para ilmuwan-ilmuwan dulu itu menghasilkan buku, ya. Selain itu ada juga tokoh bernama Az-Zahrawi, ya, atau dikenal dengan Abul Chasis di negeri barat. Ya. Beliau adalah ahli bedah. Ya. Beliau menempuh pendidikan itu di Universitas Cordoba. Ia menjadi dokter istana pada masa Khalifah Abdil Rahman III. Dia kemudian menghasilkan salah satu tulisan, yaitu buku di bidang kedokteran, yaitu sebuah ensiklopedia ilmu bedah terbaik pada masa pertengahan itu, yaitu yang berjudul At-Tasnif Limah Ajiz'an At-Ta'lif. Ya.
Nah, akhirnya buku itu digunakan oleh orang-orang Eropa, ya, diterjemahkan, ya, sampai kemudian menjadi rujukan, ya, salah satu rujukan, ya, di dalam, khususnya di dalam pengendalian pendarahan, ya, karena di dalam buku itu menjelaskan bagaimana mengendalikan darah, termasuk pembedahan tentang tengkorak, ya. Di dalamnya juga terdapat bagaimana operasi gigi. Nah, ini luar biasa pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim. Belum lagi kitab yang terkenal yaitu Al-Qanon fi At-Tib yang dikarang oleh Ibnu Sina, yang akhirnya buku ini menjadi buku paling fenomenal, ya. Buku ini paling terkenal, ya, di antara kitab-kitab yang lain, yang kemudian diterjemahkan dalam banyak bahasa dan digunakan sampai sekarang sebagai rujukan utama di dalam ilmu kedokteran, ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Canon of Medicine, ya. Nah, buku ini sebagai ensiklopedia kesehatan dan kedokteran, ya, yang berisi 1 juta kata. Hingga abad 17 Masehi, kitab ini menjadi referensi utama, ya, di sekolah-sekolah kedokteran di Eropa. Nah, kemudian kedokteran itu mengalami masa keemasan di masa Ibnu Rus, ya, yang kita kenal dengan Averroes, ya, pada masa 1126 Masehi. Nah, kedokteran ini berkembang di Granada, ya, Spanyol, ya, dan Ibnu Rus ini sangat dikagumi, ya, di bangsa Eropa pada masa itu sebagai sarjana kedokteran, ya, yang juga sekaligus dia dikenal sebagai seorang filsuf. Nah, banyak ilmu-ilmu kedokteran yang berasal daripada ilmuwan-ilmuwan muslim, dan semuanya berasal daripada Rasulullah SAW di dalam memberikan pengobatan, ya, dasar-dasar pengobatan. Islam sudah menunjukkan kebangkitannya di bidang ilmu kesehatan, ya, di dalam ilmu pengobatan. Nah, misalkan pada masa keemasan Islam, ya, pemerintahan selalu berubah di satu dinasti ke dinasti yang lain. Nah, di setiap kota pemerintahan itu selalu ada rumah sakit. Misalkan, ya, rumah sakit terkemuka di Damaskus, ya, Syria, pada masa Umayyah itu berdiri rumah sakit Bimaristan, ya, 702 Masehi. Dan itu menjadi rumah sakit pertama di dalam Islam. Rumah sakit ini melayani berbagai macam pasien, termasuk pasien penyakit lepra, kebutaan, dan sebagainya. Nah, kemudian misalkan lagi di rumah sakit, ya, pada masa Al-Mansur, ya, bin Yusuf, ya, itu berdiri rumah sakit Marrakesh. Nah, rumah sakit ini dipenuhi dengan kaligrafi. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam syiar itu berjalan. Ya, bahkan di rumah sakit itu dekorasinya, ya, taman-tamannya itu sangat indah sekali, luas sekali. Ya, tidak ada bau dan segala macam. Sangat dijaga. Ya. Belum lagi di Baghdad, sebuah rumah sakit bernama Ad-Dudi. Ya. Dr. Mustafa As-Sibai dalam bukunya yaitu Peradaban Islam Dulu, Kini, dan Esok itu mencatat bahwa rumah sakit ini dibangun oleh Daulah bin Buwaihi, ya. Daulah bin Buwaihi pada tahun 370 Hijriah. Ya. Setelah Ar-Razi memilih tempatnya,
dan meletakkan 4 potong daging di 4 penjuru Baghdad ya, dalam semalam. Wah, ini luar biasa. Artinya Ar-Razi ini melakukan penelitian di bidang kedokteran itu tidak main-main. Artinya perkembangan ya keilmuan itu keilmuan kedokteran itu betul diseriusi oleh Ar-Razi ya. Nah, kenapa Ar-Razi meletakkan 4 daging itu? Itu dalam rangka ingin mendirikan rumah sakit ya. Ingin mendirikan rumah sakit. Wilayah mana yang bagus ya, artinya pendirian rumah sakit itu pada saat itu melihat situasi, kondisi, cuaca dan segala macam, sehingga bagus untuk penyembuhan dari pasien ya. Dalam kondisi ada 4 daging yang disebar itu, dia memilih daging yang terbaik, mana yang keesokan harinya itu masih dalam kondisi tidak bau atau masih baik, maka disitulah akan dibangun rumah sakit. Ini cara Ar-Razi melakukan observasi ya, survei terhadap wilayah mana yang cocok untuk kedokteran ya, apa untuk rumah sakit ya. Nah, pada masa di Baghdad ya, pada tahun 872 Masehi, pada masa Ahmed bin Tulun ya, itu juga membangun rumah sakit yang bernama Al-Fusta ya, di kota Fustat ya, Kairo. Pada masa Khalifah Al-Mansur Qalawun, dia membangun rumah sakit terkemuka bernama Al-Mansuri ya. Bahkan di Tunisia, Pangeran Ziyadat dia Allah satu membangun rumah sakit Al-Qairawan ya, pada tahun 830 Masehi. Nah, banyak ya, cukup banyak. Artinya Islam memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap ilmuwan kedokteran. Nah, ini artinya ilmu kedokteran itu menjadi penting ya. Banyak kontribusi umat Islam itu di bidang kedokteran. Makanya sekarang juga berkembang tasawuf dan psikoterapi, itu dalam rangka sesungguhnya adalah refleksi terhadap terhadap ilmu-ilmu kedokteran di masa lalu ya, bagaimana mengikuti pengobatan cara Nabi ya. Ilmu ini menjadi sangat penting untuk dipelajari ya, bagi mereka yang ingin mendalami tentang psikoterapi ya, karena insya Allah keberkahan itu turun ya. Bahkan penyadaran dalam ilmu psikoterapi itu, penyadaran terhadap kekuasaan Allah itu luar biasa ya. Makanya ilmu psikoterapi ini memiliki korelasi kuat ya terhadap ilmu-ilmu kedokteran. Nah, ini sejarah ya yang dibangun oleh Rasulullah, oleh umat Islam, para ilmuwan muslim pada masa itu tentang ilmu kesehatan dan pengobatan ya, yang kemudian akhirnya menjadi ilmu kedokteran di dunia. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan ini sejarah peradaban sejarah ilmu kedokteran dan kesehatan ini menjadi pengetahuan bagi kita, sehingga kita ikut berkontribusi untuk membangun ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.